Shalom, selamat malam buat teman-teman sekalian, buat kita semua yang baru mungkin pulang kerja capek gitu ya, yang baru beres-beres, yang baru selesai mandi gitu ya, yang mungkin hari ini cuaca agak hujan mendung gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua untuk kita sama-sama kembali melanjutkan perjalanan kita di dalam mengikuti atau belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kisah para rasul, yang sekarang kita sudah masuk ke dalam pertobatan Saulus gitu ya. Dan ini cukup menarik bagaimana ketika Saulus bertobat dan menjadi seorang rasul yang militan. Dan pada malam hari ini kita akan coba mengulik bagian-bagian awal di mana perjalanan Rasul Paulus ini sebelum menjadi rasul gitu ya. Pada waktu itu masih Saulus ya. Dan pada malam hari ini kita akan coba bahas bagian-bagian itu. Dan seperti biasa saya sudah ditemani kopi saya, ini kopi latte. Jadi teman-teman juga bisa nikmati kopi di rumah saja. Sebelum kita mulai, saya seruput dulu kopinya. Ini anget-anget, mantap nih ya. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami semua Tuhan untuk kami boleh memberikan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali dengaran firman Tuhan. Tuhan pimpin waktu ke depan, juga untuk setiap media yang hamba-Mu pakai untuk menjadi pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan memberkati jam-jam ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9 ya, sampai ayat yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangguk-mangguk teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar juga mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka mata, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, kita akan coba melihat bahwa Saulus ini adalah pribadi yang pada waktu Stefanus dianiaya lalu dirajam batu, dilempar batu sampai akhirnya mati. Di situ ada pribadi Saulus ya. Saulus ada di sana, dan kita tahu bahwa Saulus itu orang yang bukan sembarang orang ya. Artinya dia bukan orang yang tidak memiliki moral ya, bukannya penjahat apa ya, kayak preman gitu ya, pembunuh gitu. Dia bukan tipe itu, tetapi dia adalah orang yang justru moralnya baik. Artinya pribadi yang kayak sopan lah, sopan dalam arti gini, dia menjalankan hukum Taurat dan lain sebagainya gitu ya. Dia bukan seorang penjina, pemain pelacur, main cewek, penjudi, perampok, pembunuh gitu kan, nongkrong nggak jelas gitu ya, yang nggak ada ya bukan orang-orang ngumpul-ngumpul kasta-kasta kerendahan gitu ya istilahnya ya.
dia orang yang terpelajar ya. Jadi Saulus ini orang yang belajar firman, orang yang duduk di bangku sekolahan gitu ya, di bangku kuliah gitu ya, belajar mengenai ilmu keagamaan gitu ya. Gurunya juga Gamaliel gitu kan. Jadi ini bukan sembarang orang sebenarnya. Saulus ini artinya juga besar gitu ya. Kita tahu bahwa Raja Saul ya, Saul, Raja Saul juga kan tinggi besar gitu ya. Dan Saulus ini memiliki semangat ya, semangat berkobar-kobar karena dia benci sama pengikut Kristus yang dianggapnya ini jalan sesat gitu ya, yang dianggapnya jalan sesat. Nah, pada waktu itu saking apa ya, semangatnya ya, ini militan ya, radikal sekali ini Saulus gitu ya. Sampai-sampai dia minta surat kuasa ya, ayat kedua tadi ya kan. Ia ayat 1 yang B, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripada untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Bayangkan. Jadi dia saking getolnya gitu ya, dia minta mandat. Ya, dia minta mandat. Tentu para ahli-ahli Taurat, para petinggi-petinggi majelis gitu ya, itu nggak usah dipanas-panasin gitu ya. Dengan adanya Saulus, sosok seorang pribadi yang akhirnya minta, ini seperti gayung bersambut gitu ya. Jadi ya pasti diberikan itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa semangat itu, semangat yang berkobar-kobar itu adalah semangat yang Saulus berpikir gitu ya. Saulus berpikir bahwa dia sedang menjalankan tugas agamanya gitu, atau dia sedang berbakti kepada Tuhannya ya, sedang berbakti kepada Tuhannya karena mencegah orang-orang kepada ajaran sesat, kira-kira demikian. Jadi yang mengikuti Yesus itu, murid-muridnya itu dianggap sesat gitu ya, dianggap nggak beres gitu kan, ini ajaran yang bengkok gitu ya. Nah ini menjadi bagian daripada si Saulus ketika ngebantai orang-orang percaya itu atau murid-murid Kristus. Itu bagi dia, bagi Saulus gitu ya, sebelum bertobat, bagi dia sudah menunaikan tugas tanggung jawabnya sebagai ya orang yang melakukan buat Tuhan gitu loh. Berbakti kepada Allah lah, kira-kira demikian. Dan hal ini sebenarnya sudah pernah dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti nubuatannya. Jadi coba saya kutip saja gitu kan, kita cuplik di bagian Yohanes 16 ayat yang kedua, saya bacakan buat setiap kita. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ya, membunuh murid-murid Yesus, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, ini yang dirasakan oleh Saulus. Jadi ketika Saulus pikir, saya ini sedang berbakti kepada Allah. Jadi dengan membantai, memenjarakan, menghentikan laju daripada perkembangan ajaran Kristus, dia menyeret orang masuk ke penjara dan diadili dan sebagainya untuk dikenakan sanksi supaya dia tidak menyebarkan ajaran Kristus gitu ya. Bagi Saulus ini adalah satu bakti bagi Allah. Ya, bayangkan ya. Jadi sesungguhnya Saulus di dalam matanya yang terbuka, artinya jasmaninya matanya terbuka gitu ya, tidak buta, tetapi sesungguhnya dia memiliki kebutaan rohani. Ya, dia memiliki kebutaan rohani. Dia tidak mengetahui yang benar. Ya, nah ini kembali lagi kepada anugerah daripada Tuhan ya. Nah, tidak tahu yang benar. Maka kita sebagai manusia berdosa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang buta yang tidak mengerti, yang tidak paham gitu ya akan kebenaran. Kita yang sudah berdosa sama seperti orang buta yang berjalan dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan gitu loh. Jadi inilah kita, kondisi orang-orang berdosa, yaitu apa? Orang yang buta ini kita ya. Nah, Saulus di dalam matanya yang melihat secara jasmani, tetapi sesungguhnya di dalam kerohaniannya itu dia buta ya, dia tidak melihat apapun ya, karena dia tidak tahu yang benar yang mana. Kristus adalah kebenaran, dia adalah cahaya, dia adalah terang. Sedangkan Saulus ya yang memiliki kebutaan tidak mampu mengetahui yang benar, tidak tahu mengetahui yang terang seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya terjadi kebutaan rohani Saulus ya.
di sini ya. Ini ada hal-hal menarik ya, itu yang kita boleh pelajari sama-sama gitu ya. Jadi Saulus ini bukan hanya untuk bikin orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus tentunya supaya dia tidak terganggu, bikin resah gitu kan, tetapi dia malah lebih aktif gitu ya untuk benar-benar membungkam dengan cara menangkap mereka. Bayangkan ya. Jadi seperti apa ya? Nggak hanya cuman misalnya seperti pohon gitu ya, nggak hanya cuman didiamkan, nggak usah dikasih air gitu ya, nggak usah dikasih pupuk biar dia mati sendiri, tidak. Tapi sampai cabut ke akar-akarnya, tidak hanya dipotong saja batangnya gitu kan, tetapi digali sampai akar-akarnya mau dicabut. Kira-kira demikian ya, saking radikalnya, saking militansinya gitu. Ini militansi yang kuat gitu ya, Saulus ya, sampai seperti itu, mau tangkap-tangkapin. Jadi kayak mau sampai akar-akarnya kalau bisa nih dihabiskan gitu ya. Wah, ini Saulus luar biasa sekali ya. Dan kita melihat bahwa ini semangat kekristenan harusnya begini ya. Kita harus benar-benar seperti Saulus ya, pada waktu dia belum bertobat ya. Nanti Paulus akhirnya bertobat, kita lihat ya, ada kontras gitu yang luar biasa juga ya. Nah, ada satu semangat, dan semangat itu akhirnya juga dibawa ketika dia menjadi seorang rasul ya. Ketika berubah dari Saulus menjadi Paulus gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas hal ini lagi ya, lebih dalam lagi ketika kita bahas bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus gitu ya. Tapi semangat ini semangat yang salah gitu loh. Nah, ini ternyata di dalam kehidupan orang-orang percaya, kita akan mengalami penderitaan yang seperti ini ya. Maka kita akan dimusuhi. Ini Tuhan Yesus sudah berbicara ya. Jadi bagi mereka orang-orang dunia gitu ya, mereka pikir mereka berbakti kepada Allah ketika gitu ya, dia menghajar orang percaya ya. Karena mereka tidak mengenal Allah sesungguhnya. Jadi Allah yang ada pada mereka itu bukan Allah ya. Maka tapi inilah daripada penderitaan aniaya yang Tuhan Yesus juga sudah katakan di dalam Yohanes 16 ayat 2 tadi yang sudah saya bacakan buat setiap kita. Nah, saya coba melanjutkan kembali bagian lainnya, ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, ini Kristus ya, Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus gitu ya. Jadi ketika itu tiba-tiba cahaya memancar, ada terang datang kepada Saulus yang buta, akhirnya terang itu datang. Nah, ini anugerah daripada Tuhan. Orang berdosa tidak akan pernah mengalami sebuah pertobatan ketika dia tidak dicelikan matanya. Kalau terang itu tidak datang kepada yang gelap, maka itu akan tetap menjadi gelap ya. Kalau Anda dan saya hati kita karena dosa gelap, maka kalau tidak ada terang yang masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan sampai selama-lamanya tetap gelap. Nah, ketika terang itu datang masuk di dalam hati kita yang gelap, maka bercahayalah hati kita itu kembali, kita hatinya diterangi gitu ya. Maka kita tidak lagi menjadi gelap gitu ya. Jadi cahaya memancar dari langit ini ketika Saulus berjumpa dengan Kristus di dalam penglihatannya di tengah jalan ya, di tengah jalan. Nah, ini hal yang menarik juga ya, bahwa Rasul Saulus sebelum jadi rasul ya, Saulus ini ketika di dalam perjalanannya dia tiba-tiba di kota Aram, kurang lebih dekat kota, mungkin kota Aram gitu ya. Kota Aram ini dianggap kota non-Yahudi, dan nanti juga ada bahasa gambar bahwa Saulus nih dipersiapkan Tuhan gitu ya untuk melayani penginjilan buat orang-orang non-Yahudi gitu ya, atau orang-orang luar lah ya. Nah, ini udah ada bahasa-bahasa gambar ketika kita tahu bahwa di dalam perjalanan, di tengah jalan gitu ya, maka Kristus menampakkan dirinya. Nah, kita melihat bahwa ini bagian yang cukup menarik karena di dalam kehidupan kekristenan juga kita hidup nih, di dalam kehidupan kita yang kita hidupi sekarang itu sebenarnya juga di dalam keadaan mati. Lalu di dalam sepanjang usia kita, di dalam perjalanan hidup kita ini, tengah jalan lalu Tuhan panggil kita, Tuhan curahkan anugerahnya, wah kita bersyukur sekali ya.
Ada orang di dalam tengah perjalanan hidupnya akhirnya Tuhan panggil. Tuhan curahkan anugerahnya. Nah, ini kita patut bersyukur. Nah, Saulus mendapat anugerah itu. Ya, mendapat anugerah itu. Bayangkan dia berkobar-kobar, punya semangat untuk membunuh orang percaya. Pakai mandat lagi. Surat legal nih, gitu ya. Waduh, ini ada surat kuasa. Jadi betapa apa ya? Powerful gitu ya, powerful nih. Udah ada semangat, terus ada powerfulnya, ada dukungannya gitu kan. Nah, ini kan sangat luar biasa ya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa di dalam tengah perjalanan gitu ada satu perubahan. Itu kalau bukan karena anugerah Tuhan seperti apa coba? Nggak mungkin yang mampu dengan sekejap gitu ya mengubah gitu ya jalan hidup Saulus berubah total ya. Nah, kalau tidak ada terang itu, yaitu Kristus masuk dalam hidup kita manusia berdosa pun, sampai kapanpun kita berada di dalam kebinasaan. Kegelapan di dalam diri kita dan kita di dalam kebinasaan sampai selama-lamanya. Nah, kita bersyukur di tengah perjalanan hidup kita pun Kristus datang mencurahkan anugerahnya buat kita, yaitu Dia sang terang tadi, ya. Nah, terlebih lagi nanti udah mau Natal gitu ya. Kristus adalah terang itu gitu ya, dan kita harus bersyukur, dan saya harap kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal nantinya ya. Nah, saya melanjutkan kembali waktu perjalanan Saulus di tengah-tengah itu di kota Aram gitu ya. Jadi kota dianggap kota non-Yahudi gitu ya. Ini di tengah perjalanan juga saya melihat juga ada beberapa penafsir juga saya melihat bahwa ketika Saulus bertobat begitu di tengah jalan supaya tidak ada spekulasi lain ya. Artinya gini, misalnya tidak di tengah jalan maka akan terjadi spekulasi, misalnya Saulus dijampi-jampi atau dikasih makan apa gitu, atau di apa ya, dicuci otaknya, di brainwash gitu ya kan, lain sebagainya gitu ya, diakalin oleh orang-orang di sana lain sebagainya sehingga dia berubah haluan. Jadi semacam anugerah Tuhan tuh nggak kelihatan, kontras gitu ya kepada apa yang terjadi kepada Saulus gitu ya. Tetapi di tengah perjalanan ini akan terjadi kontras karena emang sesungguhnya Kristuslah yang memilih Saulus menjadi rasul pengganti daripada Yudas ya. Jadi rasul pengganti daripada Yudas sesungguhnya adalah yang ke-12 pengganti Yudas itu adalah Saulus yang berubah menjadi Paulus. Jadi rasul Paulus. Ya, jadi Tuhan sendiri yang memilih rasul Paulus. Tuhan sendiri yang membimbing, menuntun Saulus masuk ke dalam menjadi rasul, menjadi Paulus. Dialah yang menjadi pilihan daripada Tuhan ya. Bukan yang diundi ya, bukan yang diundi ya. Ini menarik sekali ya. Jadi Tuhan sendiri ya yang ada intervensi ya, memilih muridnya atau memilih para rasul ya. Yang memilih para rasul yang terakhir adalah rasul Paulus ya. Kita coba lihat lagi hal-hal menarik di dalam penggambaran ayat ini ya. Yang keempat gitu ya, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini satu apa ya, ajakan gitu ya, satu pertanyaan yang akhirnya untuk dilontarkan kepada Saulus sehingga Saulus berpikir gitu kan, untuk Saulus juga merenungkan gitu loh, mengapa engkau menganiaya aku gitu ya. Jadi ini sebuah ajakan juga tentunya dari Yesus Kristus kepada Saulus ya pada waktu itu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya, katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, karena dia itu ingin membantai atau menganggap ajaran Kristus adalah ajaran yang sesat gitu ya. Dan ini ada satu ajakan yang hangat ya, dengan satu pertanyaan gitu ya, seperti apa ya, kehangatan ini terasa. Jadi Kristus yang adalah Allah, dia adalah hakimnya, dia punya hak gitu ya. Ketika ada orang yang menganiaya dan yang orang ini nggak benar pun, saya langsung terkam saja gitu kan, langsung saya hukum saja selesai. Tuhan juga bisa demikian gitu ya, tetapi tidak dengan
Kristus pada waktu dia memberikan tawaran kepada Saulus dengan dia bertanya, kenapa kamu demikian menganiaya aku? Ini satu kalimat pertanyaan yang ada ajakan yang hangat ya, yang Kristus berikan kepada Saulus gitu ya. Maka Saulus pun akhirnya kita tahu bahwa dia akhirnya dia buta ya kan, harus dari teman-temannya juga mendengar hal itu. Nah, teman-teman teman seperjalanannya ini juga mendengar ya ayat ke saya bacakan ayat ke-6 dulu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, Kristus menuntun Saulus ya, apa yang harus engkau kerjakan ya. Ayat 7, maka termangguk-mangguklah teman-temannya seperjalanannya. Ini juga untuk mengkonfirmasikan bahwa apa yang terjadi kepada Saulus itu bukan settingan gitu ya. Bukan settingan, tetapi ini mukjizat yang nyata gitu ya, secara langsung gitu ya. Akhirnya seperti teman seperjalanan ini mengkonfirmasi bahwa apa yang dialami oleh Saulus itu bukan kacangan gitu loh, bukan hal-hal yang rendahan gitu ya, bukan murahan, bukan asumsi pikiran yang aneh-aneh di brainwash dan lain sebagainya, tidak, bukan dipengaruhi dengan itu, tetapi Allah sendiri gitu ya, yang turun tangan, artinya dia yang datang kepada Saulus gitu ya. Coba kita lihat lagi bahwa karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun. Tetapi akhirnya Saulus sendiri yang tahu bahwa itu adalah Yesus ya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, ya dia membuka matanya, tadi rebah ya kan, sekarang bangun berdiri ya kan. Rebah, bangun dan berdiri, lalu membuka matanya tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, bayangkan ya. Saulus yang buta secara jasmani sekarang tetapi melek secara rohani. Ya, tadi di awal saya sudah singgung bahwa ada bahasa gambar gitu ya, yang ini juga menarik buat kita perhatikan. Dia melek secara jasmani, buta secara rohani. Nah, di bagian akhir tadi, di bagian pertama ayat 1 sampai 9, kita melihat bahwa Saulus buta jasmani tapi melek rohani. Nah, ini yang baik ya. Jadi lebih baik melek rohani gitu ya daripada melek jasmani. Ya, lebih baik kan melek rohani. Ini yang paling baik. Melek jasmani, buta rohani. Buta jasmani, melek rohani. Nah, mendingan yang melek rohani ya. Kalau kita melek jasmani, melek rohani. Nah, ini yang paling kita mau ya. Jadi kita yang sudah melek jasmani juga melek rohani ya. Saya berharap kita punya kerinduan untuk melek lah secara rohani kita ya. Saulus dicelikan mata rohaninya. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, bayangkan ya. Dia Saulus artinya besar gitu ya. Dia bangga dengan segala yang dia punya gitu ya. Pengetahuan, jabatan, akademisi gitu ya, surat mandat dan lain sebagainya. Dia bangga dengan hal-hal itu seperti dia berbakti kepada Allah tadi. Sekarang akhirnya dia dituntun seperti nggak ada apa-apanya. Ya, nothing. Ya, orang buta gimana sih dituntun gitu loh. Harus perlu orang lain. Bayangkan ya. Orang lain pegang dia, tuntun loh. Bayangkan. Seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil lagi. Nah, di sini saya melihat bahwa Saulus sesungguhnya sedang dilahirkan baru. Ya, dilahirkan baru. Kita lihat di ayat bagian terakhir dikatakan demikian. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lama ia tidak makan dan minum. Ya, tidak makan dan minum, tidak dapat, dia buta ya. 3 hari dia tidak dapat melihat, buta 3 hari, hidup di dalam kegelapan. Itu sama seperti orang yang sudah mati ya, binasa ya kan, tidak makan, tidak minum. Ini berpuasa nih si Saulus gitu ya. Sesungguhnya ini gambaran bahwa Saulus sudah mati manusia lamanya, nanti dia dicelikan, Tuhan bangkitkan manusia barunya. Saulus berubah menjadi Paulus, yang tadinya besar, bagi Tuhan tidak ada apa-apanya. Yang kau pikir hebat, Tuhan bilang nggak ada apa-apanya. Engkau pikir engkau melihat, sesungguhnya engkau buta.
Tuhan celikkan, Tuhan bangkitkan, engkau sekarang milik Tuhan. Wah, ini anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan yang harus kita sebagai orang percaya tentunya kita harus bersyukur karena kita sudah dicelikan mata rohani kita sehingga kita mengenal Allah yang benar. Nah, ini kesukaan bagi setiap kita. Biarlah kita juga memiliki semangat untuk sama seperti Paulus gitu ya, yang akhirnya memiliki militansi untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena sudah memiliki terang itu, dan berjalan seturut di dalam terang kasih Tuhan. Ya, hidupnya terus memancarkan kemuliaan Tuhan, selalu dalam pelayanannya ya. Kita melihat akhirnya kisah hidupnya ini yang menarik, yang mungkin nanti di konten-konten berikutnya kita akan coba pelajari hal-hal yang menarik di dalam perjalanan Rasul Paulus gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan sudahi kiranya pembelajaran kita secara kaum awam pada malam hari ini boleh membukakan setiap kita, menyegarkan jiwa kita, agar mata rohani kita makin disegarkan gitu ya, bisa melihat anugerah Tuhan yang begitu besar dan cahaya Kristus yang begitu terang menerangi hidup saya sehingga hati saya tidak lagi gelap, sehingga saya tidak menuju kepada kebinasaan. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu luar biasa menyegarkan kami. Untuk kami sadar bahwa tanpa Tuhan, kalau bukan terang itu, yaitu Kristus yang datang kepada hati kami yang gelap, sampai hari ini kami menuju ke dalam kebinasaan. Kami bersyukur untuk terang Kristus yang boleh datang kepada setiap kami. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus yang terus memimpin dan menuntun kami, untuk kami boleh masuk di dalam jalan terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Kau memberikan satu iluminasi, pencerahan, pengertian yang baru, semakin hari, semakin segar. Di dalam nama yang kudus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik teman-teman, saya akhiri ngopi bareng di rumah saja. Tetap stay at home dan seruput dulu kopinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.